Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat memulai kembali kajian kita. Kita sampai pada bab kedua, babun fil ba'athi wan nusyuri, bab tentang hari kebangkitan, al-ba'ats wan nusyur, maksudnya hari kebangkitan juga, yaitu ketika manusia digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatil ardi yaumal qiyamah, dan sifat bumi pada hari kiamat, yakni nanti bumi itu seperti apa. Baik, kita lihat hadisnya. Hadis nomor 1777. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Sahli bin Sa'adin. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Qal, dia katakan, Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas, manusia itu nanti akan dihimpun, tempat berhimpun namanya mahsyar, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala ardin bayda'a afra, di bumi yang bayda, putih, afra. Afra itu ada yang artikan agak kemerah-merahan. Ka kursatin naqiyin, seperti sekeping roti yang bersih, naqiyin, yakni roti yang terbuat dari tepung, dari gandum yang tidak ada ampas-ampasnya, nggak ada kotorannya, bersih. Laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada papan penunjuk pun buat seseorang. Jadi bumi nanti rata sama sekali. Nah, kemudian kalau di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu, Nabi di hadis Muslim yang berasal dari Aisyah, dia katakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul tentang firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari bumi diganti bukan dengan bumi yang ini, wassamawat, dan juga langit. Jadi kalau di hadis yang ada di Al-Lu'lu'ul Marjan nanti, bahwa nanti bumi itu rata semuanya, tapi bukan bumi yang ini, karena bumi yang ada sekarang sudah hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang firman Allah tadi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, ketika bumi ini diganti bukan dengan, ketika bumi yakni di hari kiamat nanti diganti bukan dengan bumi yang ini, was samawat, dan juga langit. Samawat itu menggunakan bentuk jamak, jadi semua benda-benda langit itu baru nanti.
Jadi bumi yang ada sekarang itu yang nanti habis, diganti oleh Allah. Setelah itu wa barazu lillahil wahidil qahhar. Mereka menghadap Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Kuasa. Aisyah bertanya, di mana nanti manusia ketika bumi diganti itu? Nabi SAW katakan fis sirat. Aisyah tanya, fa aina yakunun nasu yauma idzin ya Rasulullah? Manusia di saat itu di mana ya Rasulullah? Waqal, Nabi katakan alas sirat, ada di atas sirat. Baik, kemudian Nabi SAW menjelaskan tadi bahwa nanti manusia di atas bumi yang datar rata sama sekali. Kalau di surah Toha ayat 105 sampai 108 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari kiamat nanti. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung. Fakul yang sifuha rabbi nasfa. Katakan nanti akan dihancurkan oleh Tuhanku sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Lalu Allah tinggalkan, Allah biarkan dalam keadaan rata sama sekali. La tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak lihat padanya ada yang legok ke bawah gitu ya. Enggak juga ada yang nonjol ke atas, rata, semuanya rata. Di saat itu yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Pada hari itu manusia mengikuti penyeru yang lurus, enggak belok-belok, la iwajalah. Siapa penyeru itu? Malaikat. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Suara-suara pun tunduk kepada Allah yang Maha Penyayang. Fala tasma'u illa hamsah. Engkau tidak dengar wahai Muhammad kecuali cuman klesekan aja, suara lirih. Ini kalau kita gambarkan, kita bayangkan, masya Allah, kita nggak berani macam-macam di dunia ini kalau ingat ini nanti. Bahwa nanti seperti ini kita akan digiring menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita andalkan nanti di hadapan Allah. Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah. Di hari itu tidak bermanfaatlah syafaat, pembelaan, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, wa radiyallahu qaula, dan Allah yang Allah ridhoi kata-katanya. Jadi mau ngandelin siapa? Amal kita juga. Mau ngandelin pemohon syafaat, ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Bukankah tidak ada yang siapa yang bisa memohonkan syafaat di sisi Allah? Bukankah tidak ada yang dapat memohonkan syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau ada yang diizinkan oleh Allah memohonkan syafaat, contohnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga bukan atas kehendak Rasul. Jadi yang diridhoi Allah tuh kasih syafaat. Di antaranya kalau pengen dapat syafaat Rasul, kita mati sebagai seorang yang bertauhid. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab. Nabi Nuh alaihissalam, doa yang terbesar sudah digunakan itu yang Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau sisakan seorang pun penduduk yang kafir di muka bumi ini. Lalu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana doa yang terbesar? Wa inni
ikhtaba'tu da'wati, aku simpan doaku, syafa'atan li ummati, sebagai syafaat untuk umatku nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa innaha na'ilatun insyaallah syafaatku mengenai man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Barang siapa yang mati di antara umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan tidak musyrik. Karena itu inilah yang harus kita jaga, jangan sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan di ayat tadi, yauma idzil la tanfa'u syafa'ah, enggak bermanfaat lagi syafaat illa kecuali man adzina lahur rahman, yang diizinkan oleh Ar-Rahman wa radhiyalahu qaula. Baik, kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, babu nuzuli ahlil jannah, bab tentang hidangan yang akan dihidangkan, diberikan kepada ahlul jannah, pada ahli sorga. Hadits Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunul ardu yaumal qiyamah, bumi itu pada hari kiamat nanti menjadi khubzatan wahidatan yatakaffa'u hal jabbar biyadihi kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safar. Jadi seperti sekeping roti datar yang al-jabbar, Allah nanti bisa memiringkan ke kanan ke kiri untuk meratakan, artinya rata. Bumi nanti di hari kiamat rata, seperti salah seorang dari kamu kalau meratakan adonannya tadi dalam safar, jadi dimiringkan biar rata. Jadi nanti bumi itu benar-benar rata. Nuzulan di ahlil jannah, saya hidangan untuk ahli sorga. Nabi lagi menjelaskan tentang yaumul qiyamah nanti. Fa'ata rajulun minal yahud, lalu datanglah seorang lelaki dari kaum Yahudi. Faqal, dia katakan, barakar rahmanu alaika ya Abul Qasim, semoga Allah memberkahi, semoga Ar-Rahman memberkahi engkau wahai Abul Qasim. Ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannah yaumal qiyamah, mau tidak aku beritahu engkau tentang hidangan ahli sorga pada hari kiamat? Qala bala, Nabi katakan ya. Kok Nabi mau dikasih tahu? Ya kalau memang salah ya nanti ditegur oleh Rasul. Sebab yang dikatakan Yahudi itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Maka Nabi SAW pernah bersabda, kalau ahlul kitab bercerita kepada kamu, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum, jangan kamu benarkan mereka, jangan juga kamu dustakan. Kadang-kadang kita percaya, kita benarkan, dia bohong. Nanti kita mendustakan, ternyata benar itu dari Taurat. Nah itulah apa? Ahlul kitab, yakni Yahudi. Nabi katakan bahwa ya, kalau dia katakan takunul ardu khubzatan wahidah kama qala Nabi. Tahu Nabi tadi kan sudah ngomong begitu, sudah bersabda bumi nanti begini-begini rata. Yahudi tahu-tahu datang, mau nggak saya kasih tahu tentang hidangan ahli sorga? Nah, dia ngomong seperti yang disabdakan oleh Rasul. Takunul ardu khubzatan wahidan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Fanadhara nabiyyu ilaina, lalu Nabi melihat kepada kami, tsumma dhahika, kemudian Nabi tertawa, hatta badat nawajiduh, hingga tampak gigi-gigi taring Nabi. Jadi Nabi ketawa, ya iya tadi Nabi sudah katakan begitu.
Tsumma qala, kemudian dia bersabda, ala ukhbiruka bi idamihim, qal idamuhum balam wa nun. Tahu nggak lauk mereka? Lauk mereka adalah balam dan nun. Balam itu bahasa Ibrani. Jadi si Yahudi tadi katakan ala ukhbiruka bi idamihim, kalau dia katakan idamuhum balam wa nun. Karena sahabat tidak paham itu apa yang dimaksud dengan balam. Qalu wa ma hadha? Mereka berkata, yakni para sahabat, apa itu? Qal thawrun wa nun. Thawr itu sapi, nun ikan. Jadi dhunnun, jadi nun ikan. Ya'kulu min zaidati kabidiha sab'una alfan. Nanti di surga yang makan dari, kalau ada hati sapi itu kan ada bagian yang kecil tuh. Nah itu yang paling enak yang tuh. Yang makan ininya 70.000 orang, yakni mencukupi 70.000 orang. Lalu di antara ulama ada yang menjelaskan hadis ini, insyaallah yang dimaksud dengan sab'una alfan adalah sab'una alfan yang yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu sebagaimana yang disabdakan Rasul yang dulu sudah kita pelajari. Nabi katakan bahwa tu'radul umam yaumal qiyamah. Ditunjukkan tu'radu alayyal umam yaumal qiyamah. Keadaan umat-umat di hari kiamat nanti ditunjukkan kepada Rasul. Kok bisa? Belum terjadi tapi sudah ditunjukkan nih begini nanti. Nah itu urusan yang mudah bagi Allah. Jadi kalau kita bicara hal-hal seperti itu jangan disamakan dengan yang kita alami sehari-hari. Itu urusan yang mudah bagi Allah. Justru banyak di Quran, di hadis itu mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang real, yang ini, lalu kita diajak melampaui itu, yaitu memikirkan hal-hal yang untuk mempercayai hal-hal yang sifatnya metafisik, metarasional, itu banyak di Quran. Dan itu di atas kemampuan jangkauan akal, bukan irasional. Kalau irasional kan 1 tambah 1 ada 5 itu ya, itu irasional. Tapi kalau urusan sorga, neraka, urusan perkara-perkara gaib, nah itu di atas kemampuan rasio kita. Mau dicerna model apa juga nggak bakal mampu. Nah contohnya hal tadi belum terjadi tapi sudah ditunjukkan. Kemudian kata Rasul, faraitu nabiyan, aku lihat seorang nabi wa ma'ahu ruhaib, yang pengikutnya hanya sekelompok orang. Wa nabiyan ma'ahu rajulan, ada seorang nabi yang pengikutnya 2 orang. Wa nabiyan ma'ahu rajul, ada nabi yang pengikutnya 1 saja. Wa nabiyan laisa ma'ahu ahad, ada juga seorang nabi yang tidak ada satupun pengikutnya. Kemudian ditunjukkan kepadaku sawadun azim, kumpulan manusia yang banyak. Nabi mengira itu umat Rasul. Malaikat katakan itu adalah umatnya Musa. Walakin unzur ilal ufuq tsumma unzur ilal ufuq. Tapi cobalah lihat ke ufuk sana, ufuk sana. Nah, di situ ada, itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasul, fihim sab'una alfan, di antara mereka ada 70.000 orang yang yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu Uqasyah bin Mihsan, ya Rasulullah, ud'ullaha li, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka. Nabi katakan anta minhum, ya engkau termasuk golongan mereka. Yang lain ikut-ikutan, saya juga ya Rasul. Sabaqaka biha Uqasyah, engkau sudah kedahuluan oleh Uqasyah. Telat kamu, udah kedahuluan Uqasyah. Uqasyah yang cepat tadi, dan Nabi katakan anta minhum. Nah, jadi
hadis ini diantara ulama ada yang kaitkan dengan hadis tadi. Jadi yang makan bagian yang paling lezat dari hati sapi sebagai hidangan ahli surga adalah sab'una alfan, yakni sab'una alfan yang yadkhulunal jannah bi ghairi hisab wala adab. Wallahu alam. Kemudian siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab juga sudah masya Allah ya. Tanpa hisab langsung, wala adab, tanpa adab. Nabi katakan ketika ditanya siapa mereka ya Rasul, ulaikal ladzina la yarqun wa la yastarqun, enggak meruqyah, tidak juga minta diruqyah, jadi tawakalnya sangat tinggi. Dan wala yatatayyarun wala yakun dan seterusnya. Tatoyur juga tidak, kalau tatoyur itu dilarang. Tatoyur itu mempercayai tanda-tanda sial. Jadi hal-hal sifatnya apa ini? Mitos-mitos seperti itu. Apa kalau bahasa jenengan apa Mas? Gukon Tuhon, percaya begini begitu. Itu nggak boleh kita apa? Saya itu tatoyur. Wala yatatayyarun. Ini sebentar lagi ini habis Syawal banyak orang ngawinin. Habis Syawal Dzulqa'dah. Nah, itu banyak yang nggak berani hajatan. Tapi ada juga yang berani. Nanti nggak berani lagi di bulan Muharram. Padahal mah kapan saja boleh. Nah, itu dari mana datangnya itu? Kalau bulan Dzulqa'dah hari sial. Kadang-kadang sudah hafid Quran, naudzubillah, masih percaya juga yang begitu di Quran nggak disebut. Ima takhayul. Di Quran nggak disebut soal hari sial tadi. Kayak orang Jakarta aja deh, atau orang-orang kota besar. Hari baik kehajatan itu tanggal muda. Hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya. Nah, kalau nggak hari Sabtu, nggak hari Ahad, banyak yang nggak datang. Atau kalau tanggung bulan ntar ya banyak yang nggak datang juga di awal bulan, ya, yang rasional aja. Nah, kita dilarang mempercayai hal seperti itu kecuali kalau dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ngilangin yang kayak begini susah ya, masih aja nyangkut di sini. Gimana kalau masih ada terlintas kayak begitu? Tatoyur tadi. Nah, Nabi SAW ketika ditanya, kami baru saja meninggalkan jahiliyah, baru masuk Islam ya Rasul. Di antara kami ada rijal, ada orang-orang yang melakukan kahanah, berdukun, praktek perdukunan. Dia katakan jangan kamu lakukan. Di antara kami ada yang tatoyur. Dzalika syai'un tajidunahu fi sudurikum. Itu sesuatu yang kamu dapati di hati kamu. Jadi kepercayaan terhadap hal seperti tadi, kalau kadang-kadang terlintas di dada, ini nggak dosa karena dulu kita sering dengar cerita macam-macam kan ya. Jadi masih ada, cuma jangan dituruti. Fala yasuddannakum, jangan sampai dia menghalangi kamu. Ya, calon besan ngajak hajatan bulan Dzulqa'dah nih, ada terlintas dikit, bismillah, nggak apa-apa. Nah, jadi mesti dilawan. Kayak orang mau bepergian, kan nggak boleh percaya ini itu. Udah bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau masih pakai begitu ribet, nyusahin diri sendiri. Saya pernah mewakili teman. Nah, wakili teman terima lamaran. Nah, terus sebelum acara resmi saya ajak ngobrol calon besan ini. Kiai, hafid Quran, guru tahfidz. Pak Kiai, kalau pakai hitung-hitungan primbon itu susah ya, ribet ya. Oh enggak, ribet itu.
Lah iya, udah ribet musyrik lagi. Wah, itu udah acara resminya bunyainya yang ini. Ya saya kira itu tradisi kita ya, bukan musyrik. Boleh menetapkan tidak musyrik. Karena kita mempercayai itu naas, itu kan naas, tidak ada dasar yang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah tatoyur. Kita disuruh tinggalkan bismillah, tinggalkan tatoyur, wala yatatoyarun. Nah, jadi banyaklah hadis-hadis yang melarang kita tatoyur. Kita itu justru disuruh jadi dilarang tatoyur, tapi disuruh tafaul. Tafaul itu berpikir positif. Kayak Rasul lah. Rasul apa saja dibuat tafaul. Jadi jangan tasya'um, pesimis ya, beranggapan inisial itu nggak. Bismillah. Semua hari baik. Allah tidak pernah katakan, Rasul tidak pernah katakan bahwa hari ini hari itu tidak baik. Jadi itu bukan dari Islam. Ya kita maklum juga karena leluhur kita dulu agamanya kan macam-macam. Animis, dinamis, Hindu, Buddha, Islam datang. Ketika Islam datang, ininya ternyata masih dipakai. Nah, ini ya begitu kalau pengen masuk surga tanpa ada buang itu apa? Tatoyur itu dilarang. Laisa minna man tatoyara au tutuyara, bukan dari golongan kami yang tatoyur dan seterusnya. Baik, kembali ke 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi, tidak tatoyur. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Meruqyah menjampi tidaklah yarkun wala yastarkun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Enggak meruqyah, enggak minta diruqyah, tidak. Oh, emang enggak boleh ruqyah? Nah, boleh kalau ruqyah itu benar. Tetapi yang dimaksud di hadis tadi ada orang yang tingkat tawakalnya sangat tinggi. Di antaranya Mukasyah tadi. Tatoyur itu boleh. Kalau ruqyah itu boleh kalau ruqyahnya benar. Jadi di hadis riwayat Muslim Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kami biasa meruqyah di zaman jahiliyah. I'ridu alayya ruqakum." Tunjukkan padaku ruqyah kamu. Gimana nih ruqyahnya? Lalu Nabi katakan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur syiriknya. Nah, umumnya ruqyah atau jampe-jampe, mantra yang orang bikin itu penuh dengan kemusyrikan. Sudah mau suku apa saja sama itu pasti ada syiriknya. Nah, ada ruqyah yang tidak syirik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya contoh yang paling sederhana sajalah. Kalau orang Jawa dulu mau bisulan tuh obatnya pakai upil. Bukan upil mah boleh aja buat terserah lah. No. Cuma bacaannya semar gai gunung dadiong gai upil garing wae ora dadi. Jadi masih percaya dengan semar tadi. Nah di sini sebenarnya letak kemusyrikannya. Gitu. Yang lainnya sama, suku-suku yang lain juga sama. Jadi nah kalau yang dari Rasul itu tidak ada unsur syiriknya. Kayak misalnya Bismillah itu kan dengan nama Allah kan. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Boleh yang kayak begini, itu dicontohkan Rasul. Jibril, Rasul sakit juga diruqyah oleh Jibril. Nabi sakit yang nengokin Jibril. Isyakaita ya Muhammad, engkau sakit wahai Muhammad? Iya, saya sakit. Diruqyah sama Jibril. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau dari segala sesuatu yang menyakiti engkau. Min kulli ainin au nafsin hasidin Allah yasfik. Dari segala mata atau jiwa yang pendengki, semoga Allah sembuhkan engkau. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Nah ini contoh ruqyah dari Rasul. Itu semuanya tidak ada unsur syiriknya. Jadi ruqyah jampe-jampe yang diajarkan Rasul itu boleh. Dan nggak selalu berhubungan dengan kesurupan.
Orang kita asal bicara ruqyah kan bicara kesurupan. Orang seger buger di ruqyah malah kelepak-kelepak. Siapa kamu? Nah, harus hati-hati. Peruqyah itu jangan kebawa oleh itu. Kadang-kadang diam-diam menikmati juga dia ya, asik juga ya ngeruqyah orang. Tuh jinnya datang dong. Itu di ruqyah atau assalamualaikum. Siapa Anda? Saya Ibrahim. Kenapa ganggu anak ini? Asik juga ya. Terus ada siapa saja di tubuh anak ini? Ada 3 orang. Yang satu Ismail. Tolong panggilkan Ismail. Assalamualaikum. Tuh ganti suara. Ngapain asik dengan yang begini? Udah di ruqyah aja, biar setannya kabur gitu. Kan kita nggak suruh dialog sama setan, itu kita disuruh meruqyah, ngusir itu saja. Kayak contohnya rumah itu Nabi katakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu bagaikan kuburan. Inna syaiton yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Itu kan diusir, bukan ditangkap. Apa lo nangkep setan? Emang bisa ditangkap ini setan? Nah, jadi disusir aja. Inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Walhasil ya kita diizinkan meruqyah dengan ruqyah yang benar. Tapi nggak usah main-main dengan setan, nggak usah main-main dengan jin. Ada yang kerjanya sibuk ngislamin jin. Si 4 jin tuh yang diislamin. Cari ayatnya di Quran atau di hadis. Kalau kita disuruh dakwah di kalangan jin itu Rasul itu Rasul yang diperintahkan untuk 2 golongan, yaitu manusia dan jin. Tapi yang dakwah di kalangan jin biar jin aja. Ntar hari Jumat nggak sholat Jumat lagi. Mau kemana Pak? Mau khutbah saya di masjid dari kalangan jin. Ada masuk kamar dibilang mau khutbah di masjidnya jin. Nah, jadi nggak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biarkan saja jin-jin tadi berdakwah di kalangan mereka. Nah, kita ngaji aja kayak begini, ngaji misalnya ada jin ya biarin aja kalau dia mau ikut gitu. Kayak Rasul pertama kalinya itu bukan sengaja mau membacakan Quran ke jin. Lagi sholat Isya di arah pasar Ukal itu, kemudian ada beberapa jin mendengar Rasul lagi baca Quran. Nah, kemudian akhirnya mereka datang lagi di kesempatan yang lain tuh, yang inna sami'na Qur'anan ajaba, itu dan seterusnya. Baik, ini hadis nomor 1778. Sekarang kita lanjutkan satu hadis lagi, pendek hadisnya, 1779. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lau amana bi asyaratun minal yahud la amana bi al yahud. Kata Rasul, andai saja. Jadi kalau lau itu untuk mengandaikan yang nggak mungkin. Andai saja ada 10 orang Yahudi beriman kepadaku, seluruh Yahudi akan ikut beriman. Nah, siapa 10 orang ini? Ya, di antara ulama ada yang tafsirkan, insya Allah yang dimaksud adalah ulama-ulama dari kalangan Yahudi. Apa orang Yahudi tidak tahu bahwa yang dibawa Rasul itu benar? Tahu. Cuma yang sportif, yang jujur itu tidak banyak. Nah, contohnya kalau di zaman Nabi ya Abdullah bin Salam, itu sportif, dia jujur. Yang lain-lain enggak. Maka Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan manusia yang paling membenci, memusuhi orang-orang beriman itu satu Yahudi, yang kedua musyrik Arab itu sendiri. Jadi surah Al-Maidah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Sungguh engkau akan dapati yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah al-Yahud.
Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik, orang Arab sendiri yang paling keras permusuhannya. Lalu lah Amerika kan bukan Yahudi, yang pegang Yahudi. Mana ada presiden Amerika yang bukan anggota Freemasonry? Tuh underground movementnya Yahudi itu kan dia Freemasonry. Semua. Ada juga yang dulu ditembak tuh. Itu bukan tuh. Siapa? John F. Kennedy baca ya. Ya itu bukan anggota Freemasonry. Ya dibunuh katanya. Jadi ya mereka Nasrani yang nyetir orang-orang Yahudi. Baik. Jadi Nabi SAW katakan kalau saja ada 10 ulama Yahudi, itulah tafsiran ulama, masuk Islam, beriman kepada Rasul, semuanya akan masuk Islam. Tapi realitanya tidak begitu. Mereka tahu betul bahwa yang dibawa oleh Rasul itu benar. Contohnya ya Sofiyah, salah satu istri Rasul itu kan berkebangsaan Yahudi, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, Huyai bin Akhtab pendeta Yahudi provokator. Kayak perang Ahzab itu yang memprovokasi kabilah-kabilah kan Huyai bin Akhtab, supaya mereka semuanya bersekutu untuk memerangi umat Islam. Padahal Sofiyah cerita, Sofiyah itu dari kecil, saudara-saudara, dia masih kecil, dia bermimpi memangku rembulan. Dia lapor ke ibunya, tabok, berarti kamu mau jadi istri raja Arab, gitu kata ibunya. Udah tahu ibunya. Kemudian akhirnya Sofiyah, ringkas ceritanya, jadi tawanan perang dan dimerdekakan oleh Rasul dan masuk Islam. Bapaknya tetap yang memprovokasi kabilah-kabilah untuk memerangi Rasulullah SAW. Padahal Sofiyah cerita waktu masih kecil, Rasul hijrah ke Madinah. Ini bapaknya dan pamannya ngedumel. Yuk kita lihat, jangan-jangan benar lagi Nabi. Jadi beda dengan orang-orang Yathrib. Kalau orang Yathrib kan, ya mudah-mudahan benar dia Nabi. Tapi si Yahudi tadi tidak. Jajal bener lagi. Begitu habis ngelihat Rasul ya langsung tahu bahwa itu Nabi. Sampai rumah merengut. Sofiyah yang sangat disayang itu pun tidak dipedulikan. Jadi yang sesungguhnya mereka tahu. Ya, contohnya Abdullah bin Salam dong. Itu pernah ditanya oleh Abu Bakar, apa benar kalian mengenali Rasul seperti mengenali anak sendiri? Sebab di Quran kan wa kanu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasul seperti mengenali anak sendiri. Begitu lihat juga langsung tahu benar nih Nabi yang dijanjikan. Kata Abdul Mas'ud, "Na'am bal aktsar." Ya, dan lebih dari itu. Begitu lihat juga langsung tahu. Cuma persoalannya mereka tidak jujur. Akhirnya tidak beriman dengan Rasul. Maka itu sebabnya yang membuat mereka. Kenapa? Karena hasad min indi anfusihim. Hasad dari sisi mana? Orang-orang Yahudi itu pemegang kepemimpinan spiritual di zaman jahiliyah. Bukan hanya buat orang Yahudi, orang-orang Arab, orang-orang Mekah kalau ada apa-apa konsultasinya ke pendeta-pendeta Yahudi. Nah, kepemimpinan spiritual itu kan mendatangkan penghormatan manusia. Penghormatan itu mendatangkan keuntungan materi. Maka kalau di Quran banyak yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, itu maksudnya. Jadi mereka nggak mau kehilangan tadi. Maka mereka sangat memusuhi Rasulullah SAW dan orang-orang beriman tadi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku wa la tajidannahu aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan engkau akan dapati yang paling dekat cinta dengan orang-orang beriman adalah alladzina qalu inna nasara, orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Ya benar, Muqawqis meski tidak masuk Islam tapi utusan Rasul disambut dengan baik. Heraklius awalnya juga sangat baik. Lalu yang masuk Islam kayak Najasyi itu, Ashamah itu Najasyi, penguasa Ethiopia itu juga Nasrani yang solih dan kemudian masuk Islam. Jadi dari kalangan
Yahudi yang masuk Islam sangat sedikit. Ya sampai sekarang. Kayak tahun berapa itu Maryam Jamilah itu kan Yahudi. Dan akhirnya pindah ke Pakistan untuk mendekati Abul A'la Al-Maududi. Jadi nggak bisa kalau di lingkungan mereka. Jadi mereka hijrah ke Pakistan. Baik, saya kira sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ya bisa kalau kita nggak kuat ininya Quran hadisnya, akhirnya terbawa juga. Ya Allah, itu banyak bohong. Orang mereka menjual menjual program ya, dijual ke TV. Cara apa saja ditempuh. Jangan inilah apa. Kita tetap kembali ke Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi iya, seorang mukmin itu syaratnya beriman dengan yang gaib. Yang gaib yang mana? Gaib yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Saya contohkan nih, di Quran atau hadis ada nggak Nyi Rokidul? Nggak ada. Yang ada syaiton. Nyi Blorong, anaknya katanya di Pantai Utara itu Nyi Blorong. Ada nggak? Nggak ada. Tuyul, Gondorwo, Lea, apalagi nih, Banaspati, nggak ada. Yang ada setan. Jadi dulu saya masih kecil itu ada Kiai Umar Hashim. Apa masih terbit atau enggak bukunya? Nulis buku judulnya Syaiton sebagai Tertuduh dalam masalah-masalah tadi. Jadi apapun yang orang katakan, apa itu Nyi Rokidul, Tuyul, Gondorwo, atau misalnya benar orang lihat itu adalah trik setan untuk menyesatkan manusia. Selesai sebetulnya. Mau misalnya tuyul, kayak tuyul tuh setan kecil goblok, bisa disuruh setan pinter karena menyesatkan manusia kalau memang benar ada itu. Lagi tuyul ngapain bego ya? Masa nyolong duit orang di ATM tuh nggak pernah dicolong sama tuyul ya? Tuyulnya berarti ini ya kurang profesional. Nah, makanya jangan mudah dibohongi. Kadang dia pergi di kampung ya, nah ada tuyul nih, ada yang piara tuyul, nggak taunya ponakannya ada yang kecanduan obat, akhirnya punya anjingnya, punya ini diambil, apa aja diambil, dibilang punya tuyul. Heran deh, duit segebok diambil, ya berarti orang yang ngambil. Kalau tuyul pinter diambil semuanya, ternyata kadang keponakannya, kadang suaminya sendiri suka ngambil duit. Udah pokoknya jangan buru-buru percaya dengan hal-hal begitu. Kalau maaf Pak Mul kayaknya. Pak Mul bukan? Kalau Pak Mul kan polisi, nggak gampang percaya dengan orang ngomong apa kan? Percaya, nggak semudah itu untuk apa? Untuk percaya. Ada tuyul pala hitam ternyata itu. Baik, silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini mudah-mudahan. Fadhal, silakan Pak. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau negara membiarkan orang menyebutkan setan, misalkan ada acara-acara leak di Bali. Ya. Itu bagaimana? Begini, itu agama dia kan. Emang kepercayaan orang Hindu begitu kan. Kita tidak boleh juga memaksa orang untuk mengikuti agama kita, tetapi tidak boleh ikut-ikut gitu. Jadi la ikraha fiddin itu maksudnya ya sudah biarkan saja yang beragama lain mau melaksanakan ajaran agamanya, kita nggak boleh paksa juga untuk ini, tetapi nggak boleh ikut-ikut. Jadi kenapa? Dulu umat Islam kekuasaannya makin luas itu kayak Mesir. Mesir waktu bergabung ada dengan kekhalifan Islam bukan berarti mereka Muslim semua, tidak. Nasraninya banyak kayak sampai sekarang. Aliran Goptik itu kan Mesir. Tetapi mereka tidak boleh memerangi umat Islam dan seterusnya. Kayak Syria.
apalagi Libanon 50-50 itu sampai sekarang juga 50-50. Ya dibiarkan asal tidak memerangi umat Islam. Dulu ada perjanjian begitu. Nah itu yang disebut kafir dhimmi kalau dalam ketatanegaraan Islam. Nah sekarang kayak di Bali tadi ya dakwah, tugas kita berdakwah. Tetapi tidak boleh juga memaksa mereka asal jangan mengganggu kita. Jadi kita jangan ganggu mereka, mereka juga jangan ganggu kita. Wallahualam, insyaallah begitu. Ya silakan. Kalau seorang pejabat mengucapkan di luar daripada assalamualaikum. Ya. Yang lain-lain itu ya. Ya. Nggak lihat ucapannya dulu Pak Mah. Kayak kalau ucapannya salam sejahtera itu isinya masih salam. Kalau rahayu siapa yang pintar Jawa nih? Rahayu widodo nir ing sambikala apa itu? Rahayu itu sejahtera gitu kali ya maksudnya ya. Ya isinya salam. Tapi kalau namo budaya apa itu? Nah, itu kan pujian terhadap Buddha. Atau santi kan orang Yahudi pujiannya ke biasanya kalau mau baca Weda kan dimulai dengan itu kan santi atau swastiastu dan saya kurang paham lah, tapi kayaknya kalau itu mah pujian kepada Tuhan ya biarkan saja mereka memuji Tuhan mereka, tapi yang Muslim nggak usah ikut-ikut. Kalau Muslim ya salamnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup begitu aja. Baik, saya kira begitu, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.